Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Perasaan seperti itu tidak seperti hari kemarin. Raka pun sekarang lebih tenang, bahkan cenderung menghindar dari Sarah. Dia tetap dingin pada waktu tertentu dan hangat pada saat yang lain. Tetapi sekarang Raka lebih memberi ruang dan kebebasan kepada Sarah. Dia tidak lagi terlalu mendikte apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak bisa dilakukan Sarah. Bahkan kalau Sarah boleh jujur, Raka lebih pendiam dari Raka yang dikenalnya selama ini. Akhirnya, waktu keberangkatan Raka ke Leiden sudah tiba. Sarah diminta oleh Mama dan Papa untuk mengantar Raka ke Bandar Udara Juanda. Mama dan Papa tidak bisa ikut mengantar karena bertepatan dengan jadwal check-up Mama. Sarah mengendarai mobil Audi Q7 Floret Silver kesayangannya itu menuju ke Bandar Udara Juanda. Raka sudah lebih dulu ke sana dengan diantar oleh asistennya Dea. Kalau kamu tidak mengantar juga tidak apa-apa, itu hanya permintaan Mama. Abaikan saja. Dia tidak tahu juga kamu mengantar atau tidak. Itu yang dikatakan Raka tadi malam lewat telepon. Berangkat jam berapa? Tanya Sarah pendek. Jam 10.15. Sepertinya aku ada janji dengan klien jam 10. Maaf. Tidak masalah. Dea bisa mengantarku ke bandara. Pembicaraan terakhir kemarin sore. Sarah melirik ke jam tangannya. Hampir jam 9. Tapi jalan pagi ini agak macet, membuat Sarah menjadi sedikit gelisah. Sarah sudah menyerahkan kepada Jen urusan pertemuan dengan klien pagi ini. Awalnya Sarah berpikir tidak perlu mengantarkan Raka ke bandara. Toh tidak penting dia ada atau tidak. Tapi, entah mengapa tiba-tiba dia merasa, ini mungkin saja pertemuan terakhirnya dengan Raka. Mungkin saja, di pertemuan mereka selanjutnya, 1 atau 2 tahun lagi, mereka tidak lagi bertemu sebagai suami istri. Perasaan itu tiba-tiba begitu mengganggu Sarah. Ada rasa takut yang aneh menggelayar dalam hatinya. Apakah karena dia sudah terbiasa dengan keberadaan Raka? Ataukah ada sesuatu yang lain yang susah dijabarkan tentang perasaannya pada lelaki dingin itu? Raka sudah sampai di ruang publik Terminal 2 dari setengah jam yang lalu. Raka masih belum untuk check-in. Tiketnya sudah dipesan oleh Dea lewat salah satu aplikasi pemesanan tiket online. Jam Rolex Submariner yang ada di tangannya menunjukkan jam 9.10 waktu Indonesia Barat. Entah mengapa dia masih berharap ada seseorang yang datang sebelum dia berangkat. Raka menghela nafasnya. Dia terlalu berharap banyak. Tidak mungkinlah Sarah akan datang. Dia sudah bilang kemarin ada meeting dengan salah satu kliennya pagi ini. Seberapa penting aku bagi dirinya? Aku adalah seorang suami pura-pura baginya, di atas pernikahan palsu yang terpaksa ini. Apa yang bisa kuharapkan dari hubungan ini? Sejam lagi pesawat berangkat. Sebaiknya Bapak check-in, kata Dea. Raka masih duduk menghadap segelas kopi. Nanti saja, sahut Raka. Kamu boleh pulang sekarang. Titip mobilku. Antar ke rumah saja. Ucap Raka sambil menyerahkan kunci kontak mobilnya. Iya Pak. Untuk apartemen nanti gimana selama Bapak tidak ada? Tanya Dea. Kamu saja yang pegang kuncinya. Sekali-kali minta cleaning service untuk bersihkan. Kuncinya tidak dikasih ke Ibu Sarah saja? Aku kan bilang. Kamu saja yang pegang kuncinya. Oh, iya Pak. Sang asisten ini menyahut cepat. Melihat raut wajah Raka yang berubah mendadak. Jangan lupa Bapak belum check-in. Nanti ditinggal pesawat loh, Pak. Dea pamit. Meninggalkan bosnya itu sendiri yang masih tercenung sambil memegang gelas paper cup yang berisi cappuccino dengan koper silver yang berdiri di dekat kakinya. Raka menyapu pemandangan ke sekeliling. Tak menemukan apa yang dia cari. Dia tiba-tiba ingin bertemu dengan gadis itu.
yang menatapnya dengan pasrah meskipun wajah muramnya kadang seperti diselimuti amarah. 40 menit lagi departure. Dia harus check-in untuk mengambil boarding pass. Raka menghirup kopinya yang masih terasa hangat. Dia beranjak dari tempat duduknya, meraih kopernya dan melangkah masuk menuju counter check-in. Ada kecewa yang mengusik hati kecilnya. Orang yang ditunggunya tidak pernah tiba. Raka telah menyelesaikan check-in tiket dan juga check-in luggage, lalu duduk dengan perasaan yang tidak nyaman di boarding room menjelang setengah jam keberangkatan pesawat. Pikirannya melayang kemana? Mana? Handphonenya tiba berbunyi. Sebuah panggilan video call. Dari Sarah. Raka sejenak terpana. Selama dia mengenal Sarah dari awal pernikahannya sampai saat ini, baru kali ini Sarah memanggilnya dengan video call. Biasanya hanya komunikasi lewat pesan WhatsApp saja jika ada yang perlu. Paling banter teleponan itu pun seperlunya dan biasanya Raka lah yang menelpon. Raka menerima panggilan video itu dengan tangan agak gemetar. Entah mengapa. Hai, kamu sudah masuk boarding lounge, ya? Di layar HP-nya, tampak Sarah dengan raut wajah yang susah digambarkan. Dalam balutan baju warna hitam. Rambutnya yang panjang dicepol seadanya sehingga riap rambut yang lepas nampak kontras dengan lehernya yang jenjang. Bibirnya yang dipulas lipstik warna natural terlihat elegan. Raka tertegun sesaat. Gadis itu benar seperti wanita dalam lukisan klasik. Cantik, sederhana dan alami. Kenapa baru sekarang Raka menyadari? Gadis ini cantik bahkan sangat cantik dalam kesederhanaannya. Ya. Menunggu pesawat berangkat sebentar lagi. Jalan ke bandara agak macet. Sarah salah tingkah dilihat seperti itu. Kamu di mana? Tanya Raka bingung dengan pernyataan Sarah. Aku di luar. Di lobi. Sarah menjawab. Keringat di dahinya kemilau seolah menceritakan perjuangannya menuju bandara itu. Raka melihat jam tangannya. Kurang dari setengah jam lagi. Dia tak mungkin lagi keluar untuk menemui gadis itu. Kamu datang. Raka masih tak percaya dengan yang dilihatnya. Terlebih dia tidak percaya dengan perasaannya yang tiba bahagia dengan melihat gadis itu. Kenapa? Sarah mengernyit dahi mendengar gumam yang tidak jelas dari mulut Raka. Kamu bilang kemarin. Ada pertemuan dengan klien? Tanya Raka kemudian. Aku tidak bilang kan tidak berusaha untuk datang. Balik Sarah yang bertanya. Mama kan sudah menyuruh aku untuk mengantarkan kamu ke bandara. Tidak enak bohong dengan Mama. Sarah berkilah. Raka merasakan ada kecewa yang terasa menyusup di hati kecilnya. Sarah tidak benar ingin mengantarkan dia ke bandara dengan niatnya sendiri tapi karena tidak enak sama Mama saja. Maaf. Desah Raka pelan. Rasanya agak aneh. Melihat Sarah berhadapan seperti itu meskipun lewat layar HP. Rasa bersalah yang dirasakannya menjadi bertambah. Maaf, untuk apa? Raka gelagapan mendengar pertanyaan gadis itu. Maaf, aku tak bisa keluar lagi. Sebentar lagi pesawatnya akan berangkat. Sarah tersenyum. Raka kembali terpana. Senyum itu adalah senyum pertama yang dilihat Raka diberikan Sarah dengan begitu lepas kepadanya. Senyum yang sangat manis. Bahkan wajah muram yang biasanya terpancar saat mereka berhadapan tidak ada lagi. Tidak apa. Aku yang minta maaf terlambat sampai bandara, jawab Sarah. Pertama kali Raka merasa mereka benar berbicara sebagai orang normal. Bukan dibuat. Bukan dalam keadaan marah serta salah paham dan bukan dalam kondisi sedang bersandiwara. Mungkin dalam 1 tahun ini, aku tidak akan pulang. Tolong jangan katakan pada Mama, kata Raka. Sarah terlihat mengangguk tanpa berkata apa. Maaf sudah merepotkan kamu banyak sekali selama ini, ucap Raka lagi. Sarah hanya diam, mendengarkan. Aku berjanji. Untuk kepulanganku nanti, akan memberi kabar baik padamu. Tambah Raka, dengan nada rendah. Kabar baik. Sarah menaikkan alisnya yang hitam itu. Maksudku,
Aku akan merencanakan perceraian kita dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau aku pulang di liburan semester 2, aku mengurus semuanya. Semakin Raka mengucapkannya, entah mengapa itu terasa seperti menusuk hatinya sendiri. Kerongkongannya serasa tercekat. Oh, Sarah hanya menjawab pendek tanpa ekspresi. Kuharap kamu bersabar sedikit lagi, tambah Raka. Kamu boleh menjalin hubungan dengan siapapun. Bahkan dengan Dion yang perayu itu. Selama aku tidak ada. Raka terkekeh. Tapi hatinya tidak sependapat dengan kalimat yang keluar dari bibirnya. Sarah hanya menatap Raka dengan wajah yang Raka pun tidak bisa menjabarkan ke dalam kata. Entah gadis itu terlalu senang atau bagaimana. Tapi dia hanya diam. Matanya yang bulat dengan bulu matanya yang lentik itu berkedip. Menandakan wajah di dalam layar ponselnya itu bukan lukisan tapi nyata. Suara panggilan di ruang boarding menyatakan pesawat Raka akan berangkat sebentar lagi, menyadarkan Raka untuk menyudahi video call mereka berdua. Sebentar lagi akan berangkat. Aku akan menutup teleponnya, ujar Raka. Ya, Sarah menjawab. Raka. Suara Sarah terdengar agak serak. Ini pun pertama kali Raka mendengar Sarah memanggil namanya dengan begitu penuh perasaan. Ya, Raka tidak bisa berbohong dengan hatinya. Sekarang dia berharap gadis itu mengucapkan sesuatu. Entah menahannya atau apapun itu yang membuatnya berubah pikiran. Aku juga minta maaf, ucap Sarah pelan. Kita akan berpisah baik jika saatnya tiba. Kamu tidak perlu terlalu mencemaskan itu. Pikirkan studimu. Mungkin itu yang lebih penting sekarang. Kalimat Sarah yang pelan itu terdengar tulus tapi menyakitkan di telinga Raka. Sarah benar menunggu perpisahan mereka, tanpa protes apapun. Raka terlalu berharap ada sesuatu yang berubah antara mereka. Paling tidak Sarah berusaha menundanya. Meskipun Raka pun tidak yakin menunda untuk apa. Baiklah. Selamat jalan ya. Hati di sana. Jangan lupa kabari orang tuamu jika sudah sampai. Mereka pasti mencemaskan kamu. Sarah tersenyum dan menutup telepon dengan tergesa. Tanpa ucapan pamit di akhir kalimat. 2 tetes buliran bening jatuh di sudut mata Sarah. Dia tidak mengerti mengapa pembicaraannya dengan Raka tadi terasa sangat menyakitkan. Sampai dia tidak tahu dari mana datang air mata yang jatuh begitu saja. Raka memang tidak pernah punya perasaan apa padanya. Dia hanya mencintai Sally. Bukankah itu sudah dikatakan Raka berkali-kali? Akhir ini, dia hanya terlena dan terlalu menghayati sandiwara yang mereka berdua jalankan. Sehingga menyelipkan beberapa harapan yang mustahil. Raka akan menceraikannya saat dia kembali dari tanah air. Itulah kesepakatannya dari awal. Sarah seharusnya memegang itu dalam hatinya supaya tidak goyah. Tapi, Tuhan, kenapa sekarang aku merasa tidak rela mengakhiri semuanya? Sarah menyeka air matanya dengan punggung tangannya, mencoba membuang jauh keinginan hatinya yang salah itu. Raka duduk bersandar di kursinya. Pesawat baru saja lepas landas. Tapi hati dan pikirannya tertinggal di bawah sana, di Bandara Juanda. Mengapa sekarang? Perasaannya berbeda pada Sarah. Meskipun dengan sangat pasti dia tahu gadis itu sama sekali tidak menginginkan pernikahan mereka. Gadis itu terpaksa melakukannya karena ketidakberdayaannya dan keegoisan Raka sendiri. Raka menghela nafasnya dalam gelisah. Meletakkan headset di telinganya. Terdengar suara Judika yang begitu dalam melantunkan sebuah lagu. Raka memejamkan matanya. Mengingat semua hal yang pernah terjadi selama bersama Sarah. Meskipun dalam waktu yang singkat. Tapi dia merindukan waktu itu. Selamat tinggal gadis lukisanku. Yang bahkan hanya diam meskipun kamu terluka. Sebulan setelah keberangkatan Raka ke Leiden. Sarah turun ke lobi apartemen. Di sana sudah menunggu Dion dengan wajah cerahnya. Gadis yang ditunggunya itu tampak cantik dengan white Sabrina top yang lagi hits dipadu dengan white jeans. Tumben putih. Goda Dion. Pak Amin cuma nyengir melihat gaya Dion yang selalu ramah dan ceria itu.
Memangnya kenapa? Jelek, balik Sarah yang bertanya. Oh, no my princess. Kamu pakai apa saja? Tetap cantik, sahut Dion tertawa. Mengiringi langkah gadis itu menuju mobilnya. Sarah cuma merengut melihat kelakuan Dion. Dion sudah beberapa kali mengajak Sarah untuk keluar, tapi selalu ditolak Sarah. Tapi malam ini, Sarah benar-benar kesepian. Kadang berjam-jam dia berbaring sambil memainkan handphonenya jika tidak ada kesibukan. Berharap seseorang yang kadang muncul di mimpinya itu menelpon. Tapi harapan itu segera menjadi sia-sia. 4 minggu ini, Raka tak pernah menghubunginya. Laki itu benar melupakannya. Dan Sarah yakin, sangat ingin segera menceraikannya. Ajakan Dion di malam minggu ini untuk jalan diterima Sarah. Setidaknya laki yang selalu menjaganya ini bisa menghiburnya. Kita kemana nih? Sarah menghempaskan badannya di jok mobil Dion. Dengan wajah sumringah Dion menyetir mobil-mobil sport Porsche 718 kesayangannya itu. Betapa tidak. Ini kali pertama Sarah mau diajaknya kencan berdua saja. Kemana saja kamu mau? Aku siap mengantar, ucap Dion. Kan kamu yang ngajak. Masa terserah aku. Tapi kamu maunya kemana? Mau pulang? Sarah memonyongkan bibirnya dengan mimik kesal. Lah, kok marah? Kan aku tanya. Siapa tahu kamu punya tempat yang mau kamu tuju. Untuk malam ini terserah kamu, jawab Sarah. Siap Tuan Puteri. Dion membawa mobilnya sampai tengah kota kemudian berbelok ke arah apartemen 36. Dion menelpon seseorang sebentar menanyakan tempat. Mungkin temannya ada yang bekerja di sini. Oke, sudah siap tempatnya. Dion keluar dari mobil setelah memarkirnya, diikuti oleh Sarah. Kamu sudah reservasi dari tadi? Iya. Terus, kenapa tanya aku mau kemana tadi? Ya, siapa tahu kamu punya rekom tempat lain. Kurang kerjaan. Sarah mencubit lengan Dion dengan gemas. Dion menghindarinya sambil tertawa kecil. Tak berapa lama, mereka sampai di rooftop apartemen. Seorang pelayan menyongsong mereka berdua. Dion menyebutkan sesuatu yang tidak jelas didengar oleh Sarah. Si pelayan kemudian membawa mereka menuju meja furnitur kayu yang ada di pojokan dengan pemandangan kota. Sarah dan Dion duduk di situ. Dari tempat mereka duduk di sebelah utara nampak aliran sungai Kalimas yang meliuk seperti ular hitam dengan cahaya lampu di sepanjang kiri kanannya. Pemandangan lampu dari gedung tinggi dan kota yang dinaungi langit malam cerah bertebaran bintang membuat view dari tempat mereka duduk sangat romantis. Dion memesan prawn avocado salad sebagai menu appetizer. Makanan utamanya grilled lamb loin steak, surf dan turf, cream of mushroom soup dan penutup cheesecake. Dion benar ingin dinner berdua dengan Sarah. Semua menu dipilihnya adalah makanan yang dia tahu cukup disukai Sarah. Pencahayaan lampu yang tidak terlalu terang membuat makan malam Dion dan Sarah terasa sangat romantis. Raka bagaimana kabarnya? Tanya Dion dalam kesan basa-basi yang kental. Baik saja. Mungkin. Sarah menjawab dengan nada mengambang seperti tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Mungkin, maksudnya, dia belum ada menghubungi dari keberangkatannya kemarin. Kamu tidak ada menghubungi dia? Sarah menggeleng. Alisnya mengkerut memandang Dion. Memangnya kamu senang jika aku menghubungi dia? Cecar Sarah. Selama ini rasanya Dion adalah penentang sejati hubungannya dengan Raka. Sekarang sok bertanya. Tanya begitu. Ya, pasti tidaklah. Dion terkekeh. Mukanya tampak senang. Dan raut itu ditunjukkannya dengan sejelas-jelasnya di depan Sarah. Sarah nyengir sambil menyendok salad ke mulutnya menunggu menu utama datang. Hei, kamu tidak jatuh cintakan dengan Raka? Memangnya kamu lihat, aku jatuh cinta dengannya? Bukan begitu, Kay. Atau kamu yang jatuh cinta sama Raka? Yon. Dari tadi membicarakan dia terus. Sarah mendadak jengkel dengan pertanyaan Dion. Aku cuma mau memastikan.
Tiba raut wajah Dion menjadi serius. Matanya memandang Sarah dengan tatapan begitu dalam. Kamu kenapa? Sarah mengernyit dahinya. Balas menatap Dion. Sarah. Dion memandang gadis yang sudah dikaguminya dalam 2 tahun terakhir ini. Sarah semakin bingung dengan tingkah Dion. Tidak biasa dia memanggil Sarah dengan nama begitu. Aku ingin bertanya padamu. Apa? Pernahkah kamu merasakan rindu kepadaku? Pertanyaan Dion membuat Sarah sejenak terpana. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Jawablah. Pinta Dion. Apakah itu penting? Sangat penting bagiku. Jawab Dion dengan pasti. Wajah Dion benar sangat serius. Ditatapnya Dion dalam, berusaha menyelami perasaannya sendiri. Aku kadang merindukanmu, jawab Sarah. Matanya menerawang memandang ke arah langit di atas sana. Dion perlahan memegang jemari Sarah dan Sarah membiarkannya. Bisakah kamu menerimaku? Tanya Dion, pelan. Sarah mengarahkan pandangannya ke wajah laki di depannya, yang begitu setia di dekatnya dan selalu ada saat dia membutuhkannya. Menerimamu. Entah mengapa ada rasa haru yang menggayut di dalam hati Sarah. Ada seseorang yang begitu lama menunggunya. Sementara dia larut dalam harapan kosong pada seseorang yang mempermainkan hidupnya dan meninggalkannya begitu saja. Mengapakah dia tidak pernah melihat dengan baik seseorang yang tulus menyayanginya? Ya, menerimaku menjadi salah satu bagian hidupmu. Menerimaku sebagai orang yang mencintaimu. Dion menggenggam 2 jemari Sarah. Menekannya seolah mengharapkan jawaban dari gadis itu dengan segera. Kamu tahu keadaanku. Sarah menundukkan wajahnya. Matanya tiba terasa panas. Aku tahu. Kamu masih terikat pernikahan dengan Raka. Tapi, itu pernikahan yang tidak nyata. Kamu dan Raka hanya terpaksa melakukannya. Kamu dan Raka tak punya perasaan apa. Pernikahan kalian hanya sandiwara. Dion meraih dagu Sarah. Membuat wajah yang tertunduk itu menatap wajahnya. Mata Sarah berkaca. Saat Dion mengucapkan kalimat panjang itu, perasaan Sarah benar hancur. Air matanya tak terbendung lagi. Semua perasaannya yang disimpannya selama ini tums ruah seperti menggelegak mencari muaranya. Aku tahu. Suara Sarah seperti tercekat di kerongkongannya. Betapa ingin Dion memeluk gadis di depannya itu. Tapi dia berusaha menahan diri. Kamu tidak mencintaiku? Dion bertanya. Separuh nadanya seperti sedang memberitahu dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Apakah aku mencintaimu atau tidak, Yon? Aku sungguh tidak tahu. Tapi kalau kamu mencari kejujuran dariku, maka aku katakan, ya, benar. Aku membutuhkanmu sekarang. Tapi jangan tanyakan cinta padaku. Aku tidak tahu. Air mata Sarah meleleh dari sudut matanya. Dia terseduh. Pertama kali dalam hidupnya menangis di depan seorang laki. Dion meremas jemari Sarah dengan kuat. Seakan hendak melebur perasaannya bersama dengan perasaan gadis di depannya itu. Aku tidak perlu kamu mengatakan. Kamu mencintaiku sekarang. Tapi berikan aku kesempatan untuk membuktikan. Aku serius ingin bersamamu. Dion menyeka air mata Sarah dengan kedua ibu jarinya. Aku bersedia menunggumu. Sampai kamu bisa mencintaiku. Hanya saja aku meminta satu tempat di hatimu. Untukku menunggu sampai waktu itu tiba. Ucap Dion dengan lembut. Aku takut. Kamu akan lama menunggu. Desah Sarah. Aku sudah biasa menunggu. Itu bukan masalah bagiku. Senyum Dion begitu lebar. Seolah ingin menenangkan badai di hati Sarah. Jika kamu meminta aku menunggu, maka aku akan berdiri dimanapun kamu menyuruhku berdiri menunggu. Berikan saja aku kesempatan untuk menjadi penjagamu. Aku berjanji akan menjadi kekasih yang akan selalu ada di setiap musim hidupmu. Dion menepuk punggung tangan Sarah meyakinkannya. Sarah menganggukkan kepalanya sambil menyeka sendiri pipinya yang basah. Apa maksud anggukanmu? Apakah itu berarti
Kamu menerimaku? Dion memicingkan matanya, berharap. Sarah mengangguk meskipun agak ragu. Menerimaku jadi pacarmu? Dion memastikan lagi, untuk meyakinkan dirinya. Sarah mengangguk lagi. Serius? Kay? Dion melotot pada Sarah. Iya. Dion berdiri dari tempat duduknya, dengan ekspresi girang. Hampir saja dia melompat memeluk Sarah. Tapi segera urung dilakukannya. Dua orang pelayan yang mengantar menu pesanan mereka berdua tampak salah tingkah dan kebingungan dengan tingkah Dion. Oh, silahkan. Letakkan saja di meja. Dion tersipu dan duduk kembali. Sarah tertawa melihat pola Dion. Setelah pelayan itu menyajikan makanan di atas meja. Dion mengedipkan matanya kepada Sarah. Sekarang boleh dong ku panggil kamu Kay, sayang. Sarah melotot kepada Dion. Aku masih istri orang lo. Sarah melengoskan bahunya sambil mengambil makanan ke dalam piringnya. Tak masalah kamu istri orang. Yang penting kamu. Aku sekarang. Dion mengedipkan matanya lagi dengan nakal kepada Sarah. Jangan panggil aku begitu ah. Tidak enak didengarnya. Protes Sarah. Ya, sudah. Balik ke Kay lagi kalau begitu. Sarah mencibir mendengar candaan Dion. Mereka berdua menikmati dinner di atas rooftop itu seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Menghabiskan beberapa jam dengan menikmati makan malam yang romantis sambil menikmati pemandangan malam yang cerah dan luar biasa dari atas gedung itu. Malam ini cerah. Bintang memancarkan cahaya cemerlang. Benar pemandangan yang indah. Beberapa kali Sarah sempat termangu. Selintas kenangan satu malam di atas rooftop hotel bersama Raka setelah hari pernikahan mereka. Ini adalah pemandangan yang hampir sama dengan malam itu. Sarah tak bisa menepis ingatan lama itu. Bagaimana mereka berdua berbicara dengan canggung dan tegang. Mengingat bagaimana Raka membuat suatu perjanjian dengannya untuk menjalankan sebuah sandiwara pernikahan. Dan di bawah bintang yang sama pula, malam ini dia membuat sebuah perjanjian dengan orang yang berbeda. Menjalani sebuah hubungan yang juga tanpa dasar yang jelas. Kecuali karena Dion merasakan cinta padanya. Bersambung dulu ya teman-teman.